Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucapkan syukur kami untuk pagi ini Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk kami mendekat kepadamu, untuk kami merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberikan pengertian demi pengertian, sehingga kami Tuhan dapat mengerti Tuhan apa yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami, apa yang harus kami lakukan Tuhan di dalam mengiring Engkau. Buat kami mampu Tuhan untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Karena dengan Roh-Mu Tuhan, kami percaya kami dimampukan untuk melakukan segala perkara, sehingga kami boleh menjadi pemenang di dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Biarlah Roh Kudus berbicara pada setiap kami, dan Roh Kudus memampukan kami, memberikan pengertian demi pengertian yang benar bagi hidup kami, sehingga hidup kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita membaca firman ini, wow, sungguh luar biasa janji yang Tuhan berikan. Dia berjanjikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Rancangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Namun, seberapa banyak dari antara kita percaya bahwa janji itu akan digenapi? Hari-hari ini banyak orang mengeluh, banyak orang merasa hidupnya hancur, tidak berdaya. Banyak orang merasa, kenapa saya diciptakan seperti ini Tuhan? Mengapa saya dilahirkan dari keluarga yang tidak harmonis, dari keluarga yang berantakan? Kenapa saya dilahirkan cacat Tuhan ke dunia ini? Kenapa saya dilahirkan dengan banyak kekurangan di dunia ini Tuhan? Apa yang ingin Engkau kerjakan di dalam hidupku Tuhan? Aku tidak mengerti dengan segala kekurangan ini. Banyak orang akhirnya mengeluh, dan akhirnya mereka tidak percaya bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu yang indah di dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, bila kita merenungkan baik-baik, firman Tuhan jelas berkata bahwa kita dipanggil oleh Tuhan dalam rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saya teringat akan satu pertanyaan dari anak sulung saya ketika dia bertanya, "Papi, kenapa Zakius dilahirkan pendek?" Jujur, saya juga bingung untuk menjawab hal itu. Seketika itu juga saya hanya teringat, mungkin gennya memang pendek sehingga Zakius jadi orang pendek. Tetapi ketika saya merenungkan baik-baik gitu ya, ketika saya membaca lagi, merenungkan baik-baik, kenapa Tuhan membuat Zakius pendek? Kalau andai kata kita berpikir pada saat itu Zakius setinggi orang Israel rata-rata pada masa itu, orang Yahudi rata-rata masa itu, mungkin Zakius dapat melihat Yesus dengan mudah. Dan dia tidak perlu perjuangan untuk bertemu dengan Yesus, karena rasa penasarannya dapat terjawab dengan mudah. Apalagi kalau Zakius dilahirkan dengan tubuh yang tinggi, tentu kita akan melihat, wah, sangat mudah bagi Zakius melihat Yesus, sehingga mungkin dia tidak akan pernah bertemu dengan Yesus. Justru ketika tubuhnya pendek, ia harus berusaha mencari Yesus, karena dia begitu penasaran akan Yesus. Siapa Yesus? Karena dia mendengar sesuatu yang luar biasa tentang Yesus. Apa yang dia kerjakan tentang Yesus? Dia mendengar bahwa Yesus ini sangat luar biasa. Lalu ia melihat apa yang harus ia kerjakan di dalam hidupnya. Zakius berlari mencoba mendekati Yesus, tapi dia sulit untuk mendekati karena tubuhnya yang kecil. Ditambah lagi ia dilahirkan dan menjadi profesinya adalah pemungut cukai. Satu profesi yang sangat dibenci orang-orang pada masa itu, sehingga Zakius mungkin pada saat ia mengejar Yesus dihimpit sana sini, sehingga ia kesulitan untuk mendekat kepada Yesus. Sampai akhirnya muncul idenya untuk naik ke atas pohon ara. Ide itu muncul ketika Zakius menginginkan bertemu dengan Tuhan.
Saudaraku yang kekasih, singkat cerita kita tahu semua bahwa akhirnya Zakheus bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan, turunlah Zakheus, aku akan mampir ke rumahmu, aku akan menetap di rumahmu. Dan kita tahu betul bahwa ketika itu terjadi, keluarga Zakheus dipulihkan. Zakheus yang berdosa, yang kecil itu, yang pendek itu, akhirnya bertemu dan diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan ia mampu memberikan harta-hartanya, mengganti setiap orang yang dirugikan atas perbuatannya 2 kali lipat dari harta yang ia miliki. Ada sukacita besar, ada keselamatan besar di rumah Zakheus karena Yesus hadir di dalam hidupnya. Apabila kita merenungkan lagi pertanyaan anak saya tadi, kenapa Zakheus dilahirkan pendek? Bukankah itu semua adalah rencana Tuhan? Tuhan yang menetapkan bahwa Zakheus harus lahir dengan tubuh yang pendek. Tuhan juga membiarkan Zakheus untuk berjalan di dalam dosa. Supaya apa? Ketika ia bertemu dengan Tuhan, ia menyadari bahwa ia adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang gagal, manusia yang dibenci oleh banyak orang. Tetapi Tuhan mau menerima dia apa adanya, sehingga Zakheus akhirnya bisa mendekat kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Saudaraku yang kekasih, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Engkau mungkin hari ini kau merasa hidupmu hancur berantakan. Mungkin kau merasa engkau menjadi orang yang paling hina di dunia ini. Tetapi satu hal yang perlu engkau tahu, ketika engkau mendekat kepada Tuhan, ketika engkau mencari Tuhan, Ia akan memberikan kasih-Nya kepadamu. Ia akan menerima engkau apa adanya. Ia akan membawamu kepada keselamatan yang kekal, karena Ia begitu mengasihimu. Ketika engkau datang dengan hati yang hancur, Ia menerimamu apa adanya. Tidak seperti dunia ini, tapi Dia menerima engkau apa adanya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, orang yang dianggap bodoh bagi dunia, justru Tuhan pakai untuk mempermalukan yang pintar menurut dunia. Apapun keadaanmu saat ini, seberapa sulit pun hidupmu saat ini, seberapa hancur pun dirimu saat ini karena dosa, seberapa tidak enaknya hidupmu ini, mungkin karena kekurangan dan kebodohan dan lain sebagainya di dalam hidupmu, mungkin karena keluargamu hancur berantakan. Satu hal yang ingin saya katakan pagi ini, yang ingin Tuhan Yesus sampaikan padamu hari ini, bahwa Tuhan mengasihimu, bahwa Ia mengizinkan engkau dilahirkan dari keluarga ini, dan dengan keadaan yang seperti ini, dan engkau mengalami hidup yang seperti ini, semua semata hanya untuk membuatmu mendekat kepada Tuhan, dan engkau dapat merasakan bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar di dalam hidup, bahwa Dia punya rancangan yang luar biasa, rancangan yang tidak akan pernah ada batasnya bagi hidupmu, rancangan yang membawakan damai sejahtera bagimu, hari depan yang penuh dengan harapan, karena engkau akan diselamatkan dan hidup kekal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga nanti. Sekarang saudaraku, menjadi perenungan kita, apakah kita mau menerima Yesus? Apakah kita mau menerima setiap kekurangan, dan kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa setiap kelemahan itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Nya, untuk menyelamatkan engkau di dalam hidupmu. Demikianlah perenungan kita pagi ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk rancangan yang Tuhan jadikan di dalam hidup kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, mungkin kami dalam keadaan bangkrut, mungkin kami dalam keadaan kesulitan ekonomi, mungkin kami dilahirkan dari keluarga yang berantakan, keluarga yang kacau balau Tuhan, mungkin kami dilahirkan dengan cacat fisik, dengan kekurangan dan lain sebagainya Tuhan. Tapi pagi ini kami mau mengatakan Tuhan, bahwa kami percaya rancangan-Mu lah yang membawa keselamatan bagi kami, rancangan-Mu lah yang terbaik bagi hidup kami. Karena rancangan-Mu lah yang membawa hari depan penuh dengan harapan, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Dan kami mau mengimani itu di dalam hidup kami. Buat kami mengerti Tuhan akan rancangan-Mu, sehingga Engkau Tuhan dapat menjadikan kami indah Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu. Buat kami merelakan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau yang membentuk kami Tuhan, seperti Engkau mau Tuhan membentuk kami sesuai dengan rancangan-Mu, agar rancangan-Mu digenapi atas setiap kami, dan kami boleh menikmati rancangan itu di dalam hidup kami, menikmati indahnya rancangan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.